Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Untuk kali ini kita akan belajar appraisal ya. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke? Oke deh. Untuk kali ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip dasar penilaian. Penilaian di sini penilaian properti ya, bukan nilai-nilai kuliah, nilai apa gitu ya. Oke deh. Prinsip dasarnya kemarin sudah saya pernah singgung sedikit ya, tentang prinsip dasar HBU. Oke, apa itu HBU kemarin? High, best, and use. Oke, bahasa Indonesianya prinsip penggunaan tertinggi dan terbaik. Apa sih itu? Oke. Penggunaan pada prinsip ini penggunaan terbaik yang menghasilkan pendapatan atau income gitu ya, yang optimal dari suatu properti. Kalau misalkan rumah mewah, contohnya misalkan rumah mewah nih, saya punya rumah mewah dan juga di area pemukiman mewah gitu ya, pasti itu nilainya tinggi dan optimal gitu ya, daripada rumah mewah yang di kawasan kumuh gitu ya, atau contohnya pedesaan. Contohnya gini, saya yang kalau gubuk saya yang ada di Purwokerto itu pasti nilainya lebih tinggi karena di pusat kota gitu ya, daripada gubuk saya yang di Kroya, karena di Kroya itu desa ya, ini desa, keadaannya desa ya, tapi saya suka. Oke deh, itu jadi yang optimal itu yang nilainya tinggi itu kalau mewah ya, bagus itu, dan juga lingkungannya mendukung gitu, lingkungannya juga mewah gitu. Oke, itu untuk prinsip yang HBU itu tadi. Kalau misalkan rumah mewah aja yang ada di pedesaan mungkin akan kalah dengan rumah yang biasa saja tapi di tengah kota, di pusat keramaian gitu ya. HBU ini bisa dipenuhi dengan adanya 4 hal gitu ya. Prinsip harus dipenuhi dengan 4 kriteria, yaitu secara legal diizinkan, harus punya izin ya. Kalau itu bangunan ya, kalau di perkotaan lagi harus punya hak guna bangunan gitu. Secara fisik dimungkinkan. Yang ketiga, secara keuangan layak. Ya layak lah, misalkan rumah mewah ya layak dengan harga yang fantastis. Tapi kalau memang harga fantastis di pedesaan itu agak kurang layak juga. Kalau mau menjual yang seperti itu masih kurang laku karena nggak sesuai, karena ya rumah mewah tapi di pedesaan harus disamakan. Kalau harganya disamakan dengan yang di perkotaan, rumah mewahnya nggak bisa karena lingkungan nggak mendukung gitu ya. Dan memberikan keempatnya itu memberikan keuntungan maksimal. Oke, itu 4 kriteria yang harus yang masuk ke kriteria HBU ya. Jadi 4 kriteria itu harus dipenuhi. Oke, selain prinsip HBU apalagi ya? Oke, selain prinsip HBU adalah prinsip pengganti atau substitusi. Di sini orang tidak akan membayar lebih terhadap properti yang sama selama ada properti pengganti. Maksudnya begini, kalau misalkan sama-sama rumah ya tipe 36 gitu ya, tipe 36 di daerah perkotaan sama agak minggir-minggir kota gitu, kalau harganya sama-sama tipe 36, maksudnya ukuran tanahnya sama, bangunannya sama. Tapi kalau harga yang ada di pusat kota dan agak minggir kota itu disamakan, itu nggak bisa. Orang akan cenderung milih yang pasti di perkotaan dong, pusat kota ya. Kalau penggantinya itu misalkan kalau yang ada di pedesa, yang ada di pinggir kota itu harganya juga agak miring gitu ya, lebih murah, pasti pengganti itu yang dikejar. Ya nggak apa-apa lah agak jauh sedikit gitu. Jadi kalau memang mau membangun itu substitusinya untuk yang di pedesaan, pasti harganya harus lebih murah gitu ya triknya. Jadi nanti kalau misalkan orang berpikir ya nggak apa-apa lah agak jauh sedikit dari pusat kota tapi agak murah, agak lebih terjangkau dengan saku gitu ya. Oke, selanjutnya prinsip selanjutnya selain 2 prinsip itu apa tadi, HBU sama pengganti, yaitu prinsip permintaan dan penawaran. Biasa ya, supply and demand. Kalau misal penawarannya yang ditawarkan banyak,
gitu ya, barang yang ditawarkan banyak, pasti harganya akan turun. Tetapi kalau yang ditawarkan sedikit dan permintaannya banyak, pasti harga naik. Oke, itu berlaku bagi semua produk, apalagi properti ya. Properti juga berlaku, itu supply and demand. Oke, selanjutnya adalah prinsip kesesuaian atau conformity. Oke, nilai prinsip kesesuaian, nilai suatu properti akan maksimal bila berada di lingkungan yang sesuai. Tadi saya contohkan, rumah mewah akan maksimal harganya jika lingkungannya juga mewah. Oke, kalau rumah mewah di pedesaan ya belum maksimal gitu, karena lingkungannya belum mendukung gitu. Jadi semua sih preferensi, tapi kalau bilang harga maksimal, kalau bilang maksimal pasti rumah mewah yang ada di tengah kota itu maksimal. Oke. Selanjutnya adalah prinsip perubahan. Prinsip perubahan terhadap suatu faktor dapat mempengaruhi nilai suatu properti. Perubahan terhadap suatu faktor dapat mempengaruhi nilai properti. Contohnya begini, kebijakan pemerintah. Misalkan di suatu daerah tiba-tiba akan dijadikan TPA, tempat pembuangan akhir sampah gitu ya. Kira-kira harga tanah di situ apa? Akan jadi apa, naik apa turun? Ya pasti turun ya. Oke, tapi kalau kebijakan pemerintah tiba-tiba suatu daerah akan didirikan pasar atau mall atau universitas, mungkin pasti harga di sekitar situ akan naik. Oke, itu adalah prinsip perubahan. Selanjutnya, prinsip antisipasi. Anticipation ya. Oke, harapan akan keuntungan atau ketidakuntungan di masa yang akan datang akan mempengaruhi harga suatu properti. Ya, pastilah. Kalau misal kita kan antisipasi di sini ke harga yang akan datang. Misalkan kita prediksi harga tanah di suatu tempat, misalkan kayak tadi contoh yang tadi, misalkan akan ada pembangunan kayak IAIN ini mau membangun di Purbalingga gitu ya. Kira-kira harga kedepannya kan di sekitar situ pasti akan rame gitu. Jadi harus ada kos-kosan lah, kios-kios untuk macam-macam, dan harga di sekitar tanah yang akan dibangun IAIN itu insya Allah dan pasti itu naik. Oke, itu karena antisipasi seperti itu, orang pasti berbondong-bondong akan membeli tanah di sekitar yang akan dibangun IAIN baru itu. Jadi dari seperti itu kita antisipasi, oh pasti nanti harganya naik. Itu kita sudut pandangnya antisipasi yang harga akan naik itu. Oke, selanjutnya prinsip persaingan. Pada umumnya semakin tinggi persaingan, maka nilai properti cenderung akan turun akibat banyaknya pilihan. Ya tadi kayak supply dan demand tadi. Kalau persaingan kan semakin banyak barang yang ditawarkan ya pada konsumen. Kalau bilang properti rumah, semakin banyak rumah yang ditawarkan, semakin banyak rumah yang dibangun, pasti harganya akan turun karena masyarakat yang akan membeli dan mampu membeli itu tetap katakanlah, dan yang ditawarkan itu lebih banyak, ya pasti orang berpikir daripada nggak laku, daripada rusak, ya mending diturunkan harganya. Itu akan menurunkannya seperti itu logis ya. Oke, selanjutnya adalah prinsip penambahan dan pengurangan, increasing integration return ya. Pada dasarnya penambahan ornamen pada properti tidak lantas menaikkan nilai dari properti tersebut. Nah, ini kalau penambahan yang seperti ini yang tidak selalu menambah nilai properti itu, misalkan patung ya. Kita contohkan rumah yang ada katakanlah memang bagus, katakanlah dari segi sudut seninya, tapi kan nggak semua orang suka patung. Kayak kalau dalam yang syar'i sekali itu nggak boleh patung kayak wujud, apalagi wujud manusia gitu ya, itu ada di itu. Kalau keyakinannya seperti itu ya nggak akan beli lah. Yang seperti itu akan menurunkan tadi minat dulu, minat yang akan membeli akan turun, orang yang akan beli, maka harganya jadi menurunkan gitu. Jadi penambahan ornamen belum tentu tidak selamanya akan menaikkan nilai jual. Oke,
Selanjutnya, prinsip kontribusi. Baik tanah dan bangunan memberikan kontribusi pada total nilai properti. Misalkan begini, bangunannya tua tapi berada di pusat kota. Nah, itu namanya tanahnya itu memberikan kontribusi kepada nilai bangunannya. Kan misalkan di Purwokerto aja kan banyak itu yang bangunan-bangunan tua peninggalan zaman Belanda ya. Yang sekarang mau di lobi mau jadi cagar budaya. Itu kan di pusat kota. Nah, itu tanahnya itu yang memberi nilai kepada bangunannya. Kalau di bangunan secara akuntansi pun disusut, penyusutannya habis, bangunan paling 10 tahun. Nah, sedangkan bangunan-bangunan tua itu kan sudah lebih dari puluhan tahun ya, udah lebih dari 10 tahun, udah enggak layak katakanlah kalau secara akuntansi gitu ya. Secara ekonomi sudah layak harus dibongkar. Tapi karena itu berada di pusat kota, itu tanahnya yang memberi nilai pada nilai tambah pada bangunannya. Itu kalau dilihat dari prinsip kontribusi. Selanjutnya adalah prinsip keseimbangan. Nilai suatu properti akan mencapai maksimal apabila faktor-faktor yang terkait dengan properti tersebut dalam keadaan seimbang. Faktor-faktor yang terkait apa saja sih? Misalkan kan yang untuk membuat sebuah properti kan ada dibutuhkan tenaga kerja, terus bangunan, maksudnya bahan-bahan bangunannya gitu ya, terus modal. Lah itu harus saling berkaitan gitu. Sebentar, ini kok mau penuh, lupa nggak menghapus mungkin ya. Oke, itu selanjutnya adalah consistent use atau penggunaan yang tetap. Tanah dan bangunan harus dinilai sesuai dengan penggunaan yang sesuai dengan peruntukannya. Oke, kalau di sini dalam kenyataannya ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengakibatkan nilai tersebut naik atau turun. Pertama, faktor fisik, alam dan lingkungan. Ya pastilah kalau yang banjir pasti akan menurunkan nilai jual dari properti itu ya. Apalagi yang ini sekarang lagi musim-musim banjir gini. Pasti orang kan milih yang nggak banjir ya toh. Oke, yang selanjutnya faktor sosial. Faktor mencakup populasi penduduk, perubahan kepadatan, distribusi geografis atas kelompok kelas masyarakat dan perkembangan pendidikan dan aktivitas sosial. Oke, yang ketiga faktor politik dan kebijaksanaan pemerintah yang seperti tadi saya bisa contohkan ya. Yang keempat adalah faktor ekonomi baik mikro maupun makro yang mencakup tingkat pengangguran, perubahan gaji pegawai, perluasan sektor industri, perubahan tingkat bunga bank dan lain-lain. Oke, karena ini saya lupa nggak mindah jadi mungkin udah mau penuh, saya cukupkan dulu ya daripada terpotong. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan juga semoga kita barokah dan jadi jariah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.